informasi bahwa peserta yang terdaftar sebagai tenaga kerja dan sekaligus mahasiswa Stepari Semarang asal Kabupaten Nias diduga merasa tidak diperhatikan pemerintah Kabupaten Nias. Diketahui bahwa program ini dilaksanakan setelah adanya MOU dan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Nias dengan LPK Kartika Bawen Semarang. Kabid Ketenagakerjaan Kabupaten Nias, Tuyu Zarogea, pada hari Senin 28 September 2020 menjelaskan bahwa program pemerintah Kabupaten Nias yang ada di Semarang maupun di Kepulauan Nias tidak sama dengan program kabupaten lainnya, di mana di dalam RPJMD Kabupaten Nias tidak ada bantuan khusus untuk itu, sehingga tidak bisa diberikan bantuan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang sedang berada di Semarang. Pasalnya, ketika terjadi COVID-19 di bulan Maret, beberapa tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nias telah meminta data tersebut dan telah diberikan nama peserta sebanyak 20 orang. Namun sebagaimana yang dimuat di dalam daftar perjanjian kerjasama bahwa LPK Kartika bertanggung jawab untuk mencari pekerjaan agar peserta yang ada di Semarang tidak terlantar kuliah. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara semua. Yang pertama, bahwa program ini merupakan permintaan dari LPK Kartika Bawen Semarang bekerjasama dengan Stepari yang meminta pemerintah Kabupaten Nias untuk memfasilitasi pelaksanaan perekrutan calon peserta program 3-in-1 yang meliputi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh LPK Kartika Bawen Semarang. Adapun pesertanya adalah masyarakat Kabupaten Nias yang telah tamat dari SMA atau SMK dan berkeinginan untuk bekerja dan sambil kuliah. Program ini baru dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias, setelah ada penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Nias dengan LPK Kartika Bawen Semarang. Dalam perjanjian tersebut, LPK Kartika Bawen Semarang bertanggung jawab dalam hal melaksanakan sosialisasi, kemudian melaksanakan rekrutan, melaksanakan pelatihan, melaksanakan sertifikasi, dan melaksanakan penempatan tenaga kerja di perusahaan yang ada di sekitaran Kabupaten Semarang. Kemudian LPK Kartika Bawen Semarang memfasilitasi peserta program 3-in-1 untuk mendapatkan tempat kos atau asrama serta mengarahkan peserta untuk kuliah di Stepari Semarang. Perlu kami informasikan bahwa segala biaya, mulai daripada transportasi peserta 3-in-1 dari Kabupaten Nias, biaya cek kesehatan, sampai pada biaya hidup di Semarang, kos, asrama, transportasi di Semarang, dan biaya kuliah, itu semua ditanggung oleh masing-masing peserta. Posisi pemerintah Kabupaten Nias dalam hal ini adalah hanya untuk memfasilitasi agar masyarakat Kabupaten Nias yang berkeinginan untuk bekerja dan sambil kuliah bisa terlaksana. Pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD bahwa tidak bisa memberikan bantuan beasiswa kepada para tenaga kerja tersebut karena dalam RPJMD belum diatur secara demikian rupa. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Nias sepertinya tidak memperhatikan anak-anak kita yang ada di sana, bisa kami jelaskan bahwa program pemerintah Kabupaten Nias tidak sama dengan program pemerintah kabupaten yang lain. Kemudian ketika terjadi COVID-19 di bulan Maret, di mana pada saat itu ada beberapa tenaga kerja yang di PHK maupun di rumah. Dan kami telah meminta data tersebut dari LPK Kartika Bawen Semarang, dan kepada kami diberikan daftar sebanyak 20 orang yang telah dirumahkan. Dan karena sebagaimana telah dibuat dalam perjanjian kerjasama bahwa LPK Kartika Bawen bertanggung jawab untuk mencari pekerjaan agar anak tersebut tidak terlantar kuliah.
maka oleh LPK ketika Bawin Semarang telah mengusahakan mereka itu dapat order sehingga mereka mendapatkan uang. Dan kemudian hal tersebut juga telah kami tindaklanjuti kepada Bapak Bupati Nias selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nias, dan hal tersebut telah direspons oleh Bapak Bupati Nias sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang ada di pemerintah Kabupaten Nias dan juga aturan yang ada, sehingga Bapak Bupati Nias menyurati Bapak Bupati Kabupaten Semarang agar gugus tugas Kabupaten Semarang memberikan bantuan kepada putra-putri Nias yang ada di wilayah Kabupaten Semarang yang saat ini sedang dalam kondisi di PHK atau dirumahkan dan menderita karena COVID-19. Terkait dengan keluhan-keluhan yang telah disampaikan kepada kami baik melalui media sosial, yaitu dalam jaringan, karena kondisi pandemi COVID yang tidak memungkinkan kami secara fisik hadir di sana. Dalam pertemuan tersebut semua sudah diungkapkan, semua sudah diutarakan, dan hal tersebut kami tindaklanjuti dengan menyampaikan laporan kepada Bapak Bupati bahwa hal ini direncanakan agar anak-anak kita yang ada di Kabupaten Semarang yang telah bekerja tersebut tidak bisa kami lakukan monitoring karena kondisi pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan, dan kemudian juga terkait dengan perjalanan dinas keluar daerah saat ini anggarannya sudah direfocusing, sehingga hal tersebut untuk tahun ini tidak bisa kami laksanakan. Bukan bahwa pemerintah Kabupaten Nias tidak memperhatikan anak-anak kami yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian apa yang mereka keluhkan di dalam pernyataan mereka sewaktu rapat daring pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 yang lalu, hal itu sudah kami sampaikan kepada LPK ketika Bawin Semarang untuk menyesuaikan sebagaimana apa yang menjadi kesepakatan awal dalam perjanjian kerjasama. Dan terkait dengan ada beberapa kelemahan-kelemahan, baik mengenai asrama mereka maupun mengenai hal-hal yang telah dilaksanakan di sana, tentu pada prinsipnya hal tersebut akan kita tindaklanjuti dengan memberikan surat kepada LPK ketika Bawin Semarang agar mereka itu menyesuaikan dengan kondisi pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Tentu hal ini di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oleh sebab itu kepada kita semua kami memohon untuk bisa memaklumi bahwa RPJMD pemerintah Kabupaten Nias tidak sama dengan pemerintah kabupaten yang lain. Terakhir kepada kita semua bahwa pada saat kita melaksanakan kegiatan ini, kita tidak ada memaksakan, tidak ada penipuan agar mereka itu berangkat. Kami sudah memastikan kepada mereka, silakan tanya kepada narasumber dari pihak LPK dan Kartika Bawin pada saat sosialisasi, dan jika kamu setuju maka silakan untuk ikuti proses selanjutnya. Jika tidak, jangan juga ikuti proses selanjutnya. Barangkali itu beberapa hal informasi yang bisa kami sampaikan pada saat ini, sebagaimana telah diberikan petunjuk kepada kami oleh Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Federasi Kabupaten Nias. Sementara kondisi yang disampaikan oleh peserta pada medsos menjadi informasi yang berharga untuk dilakukan perbaikan, sehingga diharapkan LPK Kartika maupun Setiapari Semarang untuk mencari solusi dan perbaikan sebagaimana mestinya. Dari Kabupaten Nias, Yelauli Infonias.com mengabarkan.